Anda menyaksikan terkait dengan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan pada hari Senin kemarin terhadap Bupati Pati Sudewo. Dan saat ini saudara, informasinya Bupati Pati Sudewo sudah mengarah ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi yang berada di Jakarta. Kami masih terus akan menginformasikan dan memantau kapan tepatnya kedatangan Bupati Pati Sudewo di gedung KPK. Karena informasi yang kami dapatkan tadi melalui perjalanan via udara, Bupati Pati Sudewo akan tiba pada pukul 9 pagi. Tapi hingga saat ini dari pantauan jurnalis kami di lapangan, masih belum ada tanda-tanda kedatangan dari Bupati Pati Sudewo di gedung KPK. Untuk diketahui saudara bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Senin kemarin. Dalam penindakan tersebut, KPK menangkap Bupati Pati Sudewo. Hal-hal terkait konstruksi kasus hingga barang bukti yang disita akan diumumkan oleh KPK dalam waktu dekat. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan OTT di wilayah Pati dan dirinya mengonfirmasi bahwa Bupati Pati Sudewo menjadi salah satu pihak yang diamankan tim penyidik. Setelah diamankan pada hari Senin kemarin, saudara, Sudewo tidak langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta. Jubir KPK Budi menuturkan bahwa Sudewo setelah usai ditangkap, menjalani proses pemeriksaan secara intensif oleh tim KPK di Polres Kudus, Jawa Tengah selama hampir 24 jam, saudara. Sehingga tadi visual pertama yang Anda saksikan itu adalah visual usai Bupati Sudewo melaksanakan pemeriksaan secara intensif oleh KPK di Kudus sebelum pada akhirnya dihantarkan ke gedung KPK Jakarta pada hari ini. Selain menangkap Bupati, tim KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain. Salah satu yang menjadi sorotan adalah diamankannya sosok yang diduga berperan sebagai pengepul uang dari perangkat daerah. Ini yang disampaikan oleh jubir KPK kemarin. Dan saat ini KPK tengah mendalami dugaan adanya hubungan kekerabatan antara pengepul tersebut dan kepala daerah, serta statusnya apakah merupakan aparatur sipil negara atau pihak swasta. Informasi ini yang masih terus kita tunggu dari KPK terkait dengan penangkapan Bupati Pati Sudewo, kedatangan hingga keterangan terkait dengan apa yang akan disampaikan oleh pihak KPK nanti. Dan saudara, untuk diketahui, Sudewo sempat menjadi sorotan saat didemo oleh warganya karena sejumlah kebijakan kontroversial. Sudewo sempat didesak mundur setelah kebijakan pajak naik ratusan persen beberapa waktu lalu. Dan akhirnya DPRD Pati menolak wacana pemakzulan Sudewo lewat pansus angket yang diterbitkan. Sebelumnya pada 2019, Sudewo dipercaya menduduki jabatan Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra. Karir politiknya, saudara, semakin menguat saat ia terpilih sebagai anggota DPR RI selama 2 periode, yakni 2009-2013 dan 2019-2024. Dan puncak karir politik Sudewo pada pemilu 2024 ketika terpilih sebagai Bupati Pati periode 2025-2030. Dan saudara, ini adalah visual terkini kedatangan Bupati Pati Sudewo yang kemarin terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita saksikan, saudara, Bupati Pati Sudewo dibawa masuk ke dalam gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi.
Meski sudah ditunggu oleh awak media yang sudah dari tadi berada di gedung KPK, tapi Bupati Pati Sudewo tidak memberikan pernyataan usai tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Bupati Pati Sudewo awalnya dikabarkan akan tiba pada pukul 9, namun harus pada pukul 10.36 beliau tiba usai menjalani pemeriksaan selama hampir 24 jam di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Dan seperti yang disampaikan tadi saudara bahwa oleh jubir KPK dalam kasus yang menjerat Bupati Pati Sudewo ini, jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa selain menangkap Bupati, tim KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain. Dan yang menjadi sorotan adalah diamankannya sosok yang diduga berperan sebagai pengepul uang dari perangkat daerah. Dan saat ini terkait dengan kasus Bupati Pati Sudewo, KPK tengah mengendalami dugaan adanya hubungan kekerabatan antara pengepul tersebut dan kepala daerah serta statusnya apakah merupakan aparatur sipil negara atau pihak swasta. Kita masih menunggu terus saudara. Mulai dari tadi, usai OTT, kedatangan dan hingga saat ini menunggu keterangan dari KPK. Apa sebenarnya kasus yang menjerat Bupati Pati Sudewo sehingga terjaring operasi tangkap tangan dan berapa jumlah orang yang ikut diamankan oleh KPK pada saat operasi tersebut. Karena KPK kemarin mengatakan bahwa ada sejumlah orang selain Bupati Pati Sudewo yang tertangkap tangan ikut terjaring operasi. Kita kilas balik saudara bahwa Bupati Sudewo sambil kita menunggu keterangan resmi dari KPK. Kita kilas balik beberapa saat lalu bahwa Sudewo sempat menjadi sorotan saat didemo oleh karena sejumlah kebijakan kontroversial. Sudewo saudara sempat didesak mundur setelah kebijakan pajak naik ratusan persen di wilayahnya. Dan akhirnya saudara DPRD Pati menolak wacana pemakzulan Sudewo lewat pansus angket. Sebelumnya pada 2019 Sudewo dipercaya menduduki jabatan Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra. Karir politiknya saudara semakin menguat saat ia terpilih sebagai anggota DPR RI selama 2 periode yakni 2009, 2013 dan 2019-2024. Puncak karir politik Sudewo pada pemilu 2024 ketika ia terpilih sebagai Bupati Pati periode 2025-2030. Dan itu saudara yang kita masih terus update. Terkait dengan apa yang menjadi keterangan dari KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan Bupati Sudewo pada hari Senin kemarin. Di mana selain di Madiun, Jawa Timur, tim penindakan KPK juga melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan pada Senin kemarin setelah melakukan operasi tangkap tangan, KPK melakukan pemeriksaan secara intensif di wilayah Kudus, Jawa Tengah selama hampir 24 jam sebelum pada akhirnya Bupati Pati dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan keterangan kepada awak media. Dan saudara, untuk mengetahui informasi kedatangan dari Bupati Pati Sudewo di Gedung KPK, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga juru kamera Andika Pratama di sana. Carla, selamat pagi. Carla, hingga saat ini kita sudah melihat bersama kedatangan Bupati Pati Sudewo yang tadi kabarnya jam 9 tapi pada akhirnya harus berlangsung hingga pada pukul 10.30 tadi. Apa poin pemeriksaan yang akan dilakukan KPK untuk kasus yang pada akhirnya dilakukan operasi tangkap tangan kemarin? Ya Maria dan juga saudara, benar sekali tadi sekitar pukul 10:35 waktu Indonesia Barat, Bupati Pati Sudewo ini telah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dan tadi saat
Bupati Pati Sudewo ini tiba diantar oleh 4 mobil rombongan, di mana selain Bupati Pati Sudewo, ini ada satu orang lainnya yang kami masih menunggu konfirmasi siapakah orang tersebut ini yang ikut datang ataupun tiba di gedung KPK. Namun kalau boleh kilas balik sedikit, memang kemarin ini juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa selain Bupati Pati Sudewo, ini terkonfirmasi ada salah satu sosok yang berperan sebagai pengepul terkait dengan dugaan kasus jual beli jabatan di lingkup Pati Jawa Tengah, Mario dan juga saudara. Dan ini kami masih menunggu poin-poin apa saja terkait yang akan dilakukan pemeriksaan lanjutan hari ini, karena memang kami juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut apakah benar terkait dengan dugaan kasus jual beli jabatan di perangkat desa ataupun perangkat daerah di Pati Jawa Tengah. Dan apabila tersebut benar bahwa terkait dengan kasus itu, maka tentunya hari ini pihak KPK ini juga akan menggali lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi terkait dengan pemeriksaan awal yang telah dilakukan di Mapolres Kudus Jawa Tengah, di mana memang akan didalami juga terkait dengan bagaimana perannya Bupati Pati Sudewo, lalu kemudian juga apabila benar dugaan tersebut benar terjadi, ini akan dicari tahu juga sejak kapan dilakukan, lalu perangkat-perangkat daerah siapa saja yang terlibat dalam kasus dugaan jual beli jabatan di lingkup Pati Jawa Tengah. Dan nantinya kami masih akan menunggu kabar terkini ataupun konfirmasi dari pihak KPK mengenai siapa juga sosok satu orang laki-laki yang juga tadi tiba bersama dengan Bupati Pati Sudewo. Apakah benar beliau itu adalah salah satu pengepul yang telah dimaksud oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo pada sebelumnya. Mario. Ya, Carla, apakah ada memang informasi terkait dengan pengumuman oleh KPK terkait dengan operasi tangkap tangan ini? Karena sampai saat ini kita masih terus mendapatkan sedikit informasi saja. Ya, terkait dengan informasi terkait dengan Bupati Pati Sudewo ini masih belum ada informasi terperinci lebih lanjut tentang kasus ini tersebut, lalu juga keterangan dari KPK ini masih belum tahu apakah memang akan dilakukan atau diberikan pada hari ini atau masih menunggu nanti. Tapi tentunya berdasarkan pemeriksaan yang akan dilakukan pada hari ini pihak KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari Bupati Pati Sudewo, di mana hingga saat ini Mario dan juga saudara terkait dengan status hukum dari Bupati Pati Sudewo ini masih sebagai terperiksa. Dan nantinya tentunya setelah penyidik KPK ini melakukan pemeriksaan lebih lanjut, akan dipertimbangkan juga dengan keterangan-keterangan yang diberikan, lalu kemudian juga bukti-bukti awal yang telah diperoleh. Apabila ini akan cukup menjadi dasar untuk menentukan apakah Bupati Pati Sudewo ini akan ditetapkan sebagai tersangka atau tetap sebagai saksi, tentunya nanti kita akan melihat bersama hasilnya setelah pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh penyidik KPK di Gedung Merah Putih Jakarta, Mario. Ya, Carla, dari informasi yang beredar, apakah Anda juga sudah mendapatkan keterangan dari KPK mungkin secara pribadi terkait dengan ini kemarin KPK melakukan operasi tangkap tangan di 2 wilayah. Tapi apakah ada hubungan ini atau tidak sebenarnya? Ya, Bara dan juga saudara, memang sebelumnya juga KPK ini telah melakukan operasi tangkap tangan yang melibatkan Wali Kota Madiun. Namun memang tadi kami juga sudah mencoba menghubungi pihak juru bicara KPK Budi Prasetyo untuk mengonfirmasi terkait dengan kasus ini, apakah benar terkait dengan kasus dugaan jual beli jabatan ini. Juga belum ada informasi yang diberikan dari pihak KPK. Informasi sementara yang telah diberikan adalah terkait dengan memang sudah dikonfirmasi adanya pengepul yang mengepul dugaan suap dari sejumlah perangkat daerah yang kemudian diduga disalurkan kepada Bupati Pati Sudewo. Sejauh ini hanya itu yang dapat dikonfirmasi, karena memang sebelumnya kami sudah menghubungi apakah ini ada keterkaitan atau tidak. Memang belum ada rilis ataupun pernyataan resmi dari pihak KPK apakah ini ada hubungannya antara OTT yang dilakukan di Madiun ataupun juga OTT yang dilakukan di Pati Jawa Tengah, Mario. Oke, Bupati Sudewo sudah ditangkap dan dibawa ke KPK. Tetapi jubir KPK mengatakan bahwa ada beberapa orang yang ikut ditangkap bersama Bupati Sudewo. Kapan rencananya akan dibawa juga ke KPK? Karena Anda bisa mendengar suara saya dengan jelas?
Maaf Mario, saya tidak Oke, dapat oke. mendengar suara Oke, saya dengan ulangi. jelas. Bisa diulang lagi untuk Oke, pertanyaannya? tadi kita hanya melihat Bupati Pati datang sendiri usai ditangkap oleh KPK ke Gedung Merah Putih KPK. Tetapi jubir kemarin mengatakan bahwa ada beberapa orang yang diamankan bersama, yang ditangkap bersama Bupati Pati. Apakah mereka juga akan dibawa ke KPK dan kapan? Baik Mario dan juga saudara, memang kalau sepenglihatan kami dan pantauan kami tadi ketika Bupati Pati Sudewo ini tiba di lokasi Gedung Merah Putih KPK Jakarta ini tidak sendiri ya. Tadi terlihat ada satu orang pria lainnya yang juga memasuki Gedung Merah Putih berbarengan dengan rombongan dari Bupati Pati Sudewo yang tiba pada sekitar pukul 10:35 waktu Indonesia Barat di Gedung KPK Jakarta. Namun memang hingga saat ini kami tadi sebelumnya juga sudah menanyakan pihak siapa saja yang akan tiba di Gedung Merah Putih hari ini, siapa yang akan diboyong selain Bupati Pati Sudewo. Namun pihak KPK ini masih belum memberikan informasi lebih lanjut. Ini informasi yang diberikan masih sangat minim terkait siapa saja pihak yang hari ini mungkin akan juga diboyong ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta atau hanya Bupati Pati Sudewo. Tapi berdasarkan pantauan kami langsung tadi memang hari ini yang baru saja tiba ini tidak hanya Bupati Pati Sudewo, tapi juga ada salah satu orang pria tadi mengenakan jaket hitam bersama dalam rombongan Bupati Pati Sudewo yang juga tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dan kami juga masih menunggu informasi resmi terkait siapakah sosok pria tersebut. Apakah dia juga pengepul yang dimaksud oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo pada pernyataan sebelumnya yang telah mengonfirmasi memang selain mengamankan Bupati Pati Sudewo ini, pihak penyidik KPK juga mengamankan pihak lainnya yang diduga terlibat dalam kasus dugaan jual beli jabatan ini, diantaranya yang berperan sebagai pengepul kasus dugaan jual beli jabatan ini yang diduga berperan pengepul dari uang-uang suap dari sejumlah perangkat daerah yang terlibat dalam kasus dugaan jual beli jabatan ini. Namun sekali lagi kami masih menunggu informasi resmi terkait dengan hal ini dari pihak KPK langsung untuk memastikan apakah benar terkait dengan jual beli jabatan tersebut dan apakah benar pihak yang tadi datang bersama dengan Bupati Pati Sudewo ini memang benar adalah pengepul yang dimaksud oleh Budi Prasetyo pada pernyataan sebelumnya, Mario. Terima kasih Claudia Karl dan juga juru kamera Andika Pratama atas laporannya. Kita akan kembali untuk mengupdate lagi kepada Anda terkait dengan perkembangan terkini pemeriksaan dari Bupati Pati Sudewo. Sekali lagi terima kasih Karla dan juga Andika Pratama. Selamat bertugas kembali. Saudara jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV akan segera kembali dengan informasi terkait dengan OTT KPK Bupati Pati Sudewo.
Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Tili Reabella. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati Sudewo pada Senin 19 Januari 2026. Saudara, OTT diduga berkaitan dengan pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi kedatangan Bupati Pati Sudewo pagi ini di KPK, saudara. Sebelumnya sudah terlihat Bupati Pati Sudewo sudah tiba sekitar pukul 10:35 waktu Indonesia bagian Barat, dan Sudewo diboyong ke Jakarta usai menjalani pemeriksaan awal di Mapolres Kudus, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi bilang Sudewo sudah tiba, sebelumnya mengonfirmasi bahwa Sudewo akan tiba sekitar pukul 9 tadi pagi, namun memang agak sedikit molor, saudara, tiba sekitar pukul 10:35 waktu Indonesia bagian Barat, dan memang sudah dilakukan pemeriksaan awal oleh penyidik KPK di Mapolres Kudus, Jawa Tengah. Dan saudara, dan ini adalah visual ketika Bupati Pati Sudewo tiba di Gedung Merah Putih KPK, saudara. OTT dilakukan diduga berkaitan dengan pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan saudara, menurut informasi yang diberikan oleh juru bicara KPK bahwa yang akan dibawa adalah 8 orang, namun visual yang tadi diperlihatkan kepada kita semua adalah baru terlihat Bupati Pati Sudewo yang tiba di sana. Dan menurut informasi juga, saudara, Sudewo dan juga para pihak terkait tersandung perkara jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Hal ini diketahui dari salah satu pihak yang diamankan yang adalah seseorang yang diduga pengepul, saudara, atau koordinator kecamatan yang dianggap sebagai pengepul. Bupati Pati Sudewo sempat jadi sorotan saat didemo oleh warganya karena sejumlah kebijakan kontroversial. Sudewo sempat didesak mundur setelah kebijakan pajak naik ratusan persen. Akhirnya DPRD Pati saat itu menolak wacana pemakzulan Sudewo lewat pansus angket, saudara. Sebelumnya pada 2019, Sudewo dipercaya menduduki jabatan Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra. Karir politiknya semakin menguat, saudara, saat ia terpilih sebagai anggota DPR RI selama 2 periode, yakni pada tahun 2009 hingga 2013 dan 2019 hingga 2024. Puncak karir politik Sudewo pada pemilu 2024 ketika terpilih sebagai Bupati Pati periode 2025-2030. Dan berdasarkan, saudara, laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang disampaikan ke KPK pada 11 April 2025, Sudewo melaporkan total kekayaan sebesar lebih dari 31 miliar rupiah. Aset itu meliputi tanah dan bangunan senilai 17,03 miliar rupiah yang tersebar di Solo, Yogyakarta, Bogor, Depok, Pacitan, dan juga Tuban, saudara. Sementara kendaraan senilai 6,33 miliar rupiah mulai dari BMW, Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Harrier, dan Toyota Innova. Kemudian, saudara, juga ada aset harta bergerak yang masuk dalam LHKPN dari Bupati Pati Sudewo yang senilai 795 juta rupiah. Ada juga, saudara, surat berharga 5,39 miliar rupiah, serta ada juga kas dan setara kas senilai 1,96 miliar rupiah. Bupati Pati Sudewo juga melaporkan tidak memiliki utang, saudara. Dan semua informasi ini ada dalam laporan harta kekayaan yang dilaporkan oleh Bupati Pati Sudewo
eh, sebelumnya, saudara. Dan OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Pati Sudewo terjadi pada kemarin, Senin 19 Januari 2025, dan OTT tersebut terkait dengan diduga, saudara, berkaitan dengan pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Breaking News Kompas TV kami tutup, saudara. Saya Tili Reabella pamit. Sampai jumpa.